Baik, selamat pagi semua teman-teman. Hari ini kita akan mendiskusikan dan saya akan memfasilitasi mengenai panduan menggunakan Google Classroom, di mana aplikasi ini akan kita pakai di saat COVID ini. Jadi kami Nagikeo masih zona merah, maka tetap menggunakan Google Classroom. Baik teman-teman ya, kita mulai. Kita diskusikan kira-kira apa itu Google Classroom. Itu yang pertama. Yang kedua itu manfaat Google Classroom. Yang ketiga, cara login Google Classroom. Yang keempat, cara membuat Google Classroom. Nah, oleh karena itu, saya minta teman-teman mungkin bisa menyampaikan pendapat tentang apa itu Google Classroom. Mungkin Ibu Astin bisa memberikan komentar. Iya, baik Bapak. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Kalau menurut saya, Google Classroom itu aplikasi yang digunakan dalam pembelajaran di sekolah. Mungkin memungkinkan untuk lebih mudah tatap muka secara online antara guru dan pendidik. Online ya. Ya, Ibu Astin, terima kasih ya. Saya kembalikan Bapak. Ya, aplikasi yang digunakan di sekolah secara online bisa digunakan oleh guru dan atau siswa. Oke, Ya. mungkin ya ada yang lain? Pak Milky, Pak Ambros, ya. Oke, silakan. Baik, dari saya aplikasi Google Room itu membantu siswa untuk menemukan atau mengatasi kesulitan pembelajaran, membagikan pembelajaran dan membuat tugas tanpa harus hadir di kelas. Jadi Google Classroom itu siswanya tanpa harus hadir di kelas. Ya, tanpa harus hadir di kelas. Oke. Hadir di kelas. Oke. Baik, terima kasih Pak Ambros. Mungkin Pak Milky bisa menyampaikan 1-2. Kalau menurut saya mungkin saya sepakat dengan teman-teman berdua bahwa memang penggunaannya secara gratis dan juga tidak perlu kita harus hadir di kelas, tapi kita juga harus mempertimbangkan jaringan. Selain itu ya ini untuk membantu semua ruang lingkup pendidikan ya. Ya. Artinya seluruh siswa, bisa juga guru dan lain-lain. Saya pikir itu. Oke, terima kasih. Baik, terima kasih. Itu sudah lengkap ya. Oke, yang kedua kita masuk manfaat Google Classroom. Manfaat Google Classroom. Mungkin ada yang bisa mengomentarinya? Ya, baik Bapak. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan. Manfaat, kalau menurut saya yang paling penting itu menghemat waktu, terus menghemat kertas juga Bapak. Karena Google Classroom ini kan tidak lebih banyak menggunakan kertas, jadi dia lebih banyak menggunakan jaringan ini. Oke, terima kasih. Saya kembalikan. Saya bisa tambahkan sedikit. Ya, Pak Milky. Mudah diatur, dia itu mudah diatur. Artinya bisa kita sesuaikan dengan sekolah, lingkungan sekolah, tata letak ruangan dan lainnya. Mungkin tambahan saya dari situ. Oke, baik. Pak Ambros bisa menambahkan. Oke, ini lebih ke komunikasi, artinya untuk meningkatkan komunikasi walaupun tidak harus tatap muka. Ya, komunikasi. Komunikasi. Baik, teman-teman, terima kasih atas jawaban yang diberikan. Nah, yang ketiga itu bagaimana cara login Google Classroom. Mungkin ada yang bisa menambahkan? Baik, saya. Ya. Saya yang pertama kita masuk ke Google, ke aplikasi ya. Kita menginstal aplikasi, masuk ke Google Classroom atau akses lewat internet gitu. Oke. Kemudian menggunakan gadget, HP atau laptop. Oke. Baik, mungkin ada yang lain, tambahkan lagi? Iya, kalau saya masuk linknya ya,
link Ya. Classroom google.com itu. Terus nanti Ya. di situ ada perintah start, terus tekan tanda. Pokoknya di situ ada perintah untuk tekan Ya, tanda tanda. tambah di pojok Ya. kanan jika ingin bergabung di salah satu kelas. Ya. Mungkin seperti itu Bapak, saya Oke, kembalikan. baik. Coba Pak Melki. Mungkin. Ya, oke, baik. Terima kasih Pak Frid. Memang kami di sekolah mungkin selama ini baru mau belajar untuk menggunakan Google Classroom itu, tetapi memang ya kita pertama itu adalah memang kita harus ada aplikasinya. Kemudian anak-anak juga kita harus ajarkan mereka kira-kira bagaimana cara login ke Google Classroom itu. Nah, kami juga mungkin sementara ya, berusaha supaya bisa memanfaatkan Google Classroom ini, dan mungkin nanti seperti yang tadi disampaikan Ibu Asin bahwa kalau kita sudah ada aplikasi itu pasti kita mengikuti langkah-langkah untuk kita login ke dalam. Saya pikir nanti di bawah dampingan Bapak Ibu guru, anak-anak mungkin bisa masuk ke dalam. Saya pikir itu Pak Frid. Oke, terima kasih Pak Melki. Yang terakhir ya, teman-teman, yang terakhir, cara membuat Google Classroom. Mungkin ada yang memberikan pendapat. Cara membuat Google Classroom. Coba mungkin Ibu Astin. Iya Bapak, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Cara membuat Google Classroom itu bisa kita buka lewat classroom.google.com. Terus nanti ada tampilan di halaman kelas itu. Kita tinggal pilih tanda tambah, lalu masukkan kita punya nama kelas yang sudah dibagikan. Oke. Mungkin seperti itu Bapak. Oke, baik. Kalau ada Terima yang kasih. lain. Ya. Mungkin ada yang lain? Ya, mungkin saya kita ya kalau sudah buat kelas berarti kita harus buat dan deskripsi itu kita mau buat untuk apa begitu. Ya. Tujuannya harus jelas ya. Ya. Sehingga mungkin di dalamnya selain deskripsi kita juga buat dengan jadwal kah apa, sehingga anak-anak mungkin bisa tahu saya ini hari ujian jam keberapa, atau hari ini saya ada jadwal atau tidak, mungkin besok lagi. Nah, itu kita juga harus siapkan itu secara baik. Saya pikir itu satu hal yang bisa saya tambahkan, kita saling mengisi supaya baik. kita lebih paham. Mungkin saya tambahkan sedikit, ada yang kurang, artinya Ya. yang mau dibuat classroom ini kita harus masukkan kelasnya kelas berapa. Iya, kelas berapa ya? Kelas berapa? Jadi pemilihan kelasnya. Ya. Oke, mungkin Ya. itu saja dari saya. Oke, baik teman-teman, terima kasih telah memberikan pendapat dan pendapat teman-teman ini saya akan beri buat kesimpulan dan hasilnya nanti saya akan kirimkan lewat Google Classroom yang kita buat nanti. Ya. Terima Mungkin kasih Pak atas Frid, kebersamaan. ya maksud link itu juga nanti kita harus bagikan kepada anak-anak, jangan sampai Ya. kita Siap. habis buat kemudian hanya tersimpan di filenya guru ya, anak-anak mau masuk lewat mana, linknya harus dibagi. Oke, siap. Ya. Terima kasih Pak Melki. Ya, nanti link kodenya nanti kita kasih ke anak-anak. Baik teman-teman, itu saja waktu 8 menit 51 detik. Saya kira cukup. Mungkin kita akan berpindah ke kelompok teman yang berikutnya. Silakan. Bagaimana saya? Ya. Saya. Silakan Pak Amros. Oke, baik. Amros ya. Baik, terima kasih. Selamat pagi Bapak Ibu, selamat pagi untuk kita semua. Selamat pagi. Selamat pagi. Baik, hari Selamat ini kita akan berdiskusi. Topiknya yaitu media Big Book. Topiknya tentang media Big Book. Nah, kira-kira Bapak Ibu apa yang Big Book ya. Bapak Ibu ketahui tentang Pak Amros, mungkin jaringannya kami jaringan. tidak mendengar suara Pak Amros ini. Amros coba. tentang Big Book.
Apa yang Bapak Ibu ketahui tentang Big Book? Apa itu Big Book ya? Ya. Iya. Baik, terima kasih Pak Ambros. Saya ya. Silakan. Ya, Saya yang silakan. saya tahu Big Book itu buku cerita. Buku cerita. Oke. Terima kasih, saya kembalikan. Ya, kalau dari saya ya, lebih berarti itu ada sesuatu yang besar. Sesuatu yang Big besar. book artinya buku itu ya bahasa Inggris toh. Pak Ambrus bahasa Inggris. Ya, bahasa Big Inggrisnya book Big Book. artinya buku itu ya jenisnya besar, mungkin di dalam itu tulisan juga besar-besar sehingga anak biar baca jauh atau mungkin anak-anak yang ini bisa mengenal huruf lebih baik. Itu dari saya. Iya, Pak Ambros, kalau dari saya itu Big Book itu mungkin di dalamnya isinya ada gambar dan tulisan yang menarik bagi anak. Ya. Mungkin masih ada? Pas. Jadi Big Book itu buku yang memiliki ukuran yang besar, kemudian mempunyai gambar dan tulisan yang menarik. Oke. Lalu apa topik atau ciri-ciri Big Book? Ciri-cirinya seperti apa? Topik yang mau dibuatkan dalam Big Book itu seperti apa? Cerita ya. Topik Mungkin dan kalau dari ciri-cirinya itu saya, seperti apa? ciri-ciri dari Big Book mengenai topik itu harus yang lebih menarik. Menarik, ya. Oke. Ya, Ciri-ciri. Selain menarik, mungkin topik cerita itu sesuai dengan kebutuhan siswa yang ada di dalam kelasnya, Bapak. sesuai kebutuhan siswa. Oke. Ya, Bapak, saya kembalikan. Mungkin ada teman-teman lain mau menambahkan. Kalau saya tambah Pak Ambros, ciri itu pola kalimatnya jelas. Kalimat penggunaan katanya. Ya, kalimat penggunaan kata yang jelas. digunakan. Ya, betul. Oke. Pak Melki, mungkin mau ditambahkan? Ya, kalau dari saya ya itu menarik ya. Yang paling pertama pasti harus menarik. Kemudian memang ya kita ya saat ini siswa mungkin kita harus sesuaikan dengan mereka punya keinginan ya. Anak-anak itu kadang-kadang mereka maunya hal-hal yang agak aneh yang membuat mereka mungkin merasa tertarik. Nah, mungkin itu yang menjadi perhatian dari kita dalam memberikan sebuah media. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih. Jadi di dalam membuat sebuah media, yaitu Big Book, harus menggunakan kata-kata yang familiar, artinya yang sering didengar oleh anak. Kemudian menarik, ceritanya juga dekat dengan siswa. Itu ciri dan juga topik yang dibuat dalam Big Book. Kemudian ketika kita sudah membuat Big Book, kita sudah mengetahui topik, ciri, manfaatnya, kira-kira kesimpulan akhirnya bagaimana? Apa yang didapatkan setelah kita membuat lalu menggunakan Big Book itu di dalam, khususnya di dalam kegiatan pembelajaran membaca? Baik, kalau dari Ya, mungkin, saya, Bapak. oh ya, silakan Ibu Asti. Saya ya, oke boleh. Baik, terima kasih. Jadi apa yang bisa kita tarik ya atau simpulkan dari mungkin pemanfaatan media itu, yang pertama bahwa memang media belajar ini sangat penting, ya, sangat penting karena media saat ini bisa menjadi sumber pembelajaran untuk anak-anak. Apalagi membaca itu medianya juga harus kita buat secara baik. Saya pikir itu yang bisa saya sampaikan. Ya. Oke. Ya, Ibu Astin mau ditambahkan? Iya. Pak Fridus? Kalau saya media Big Book itu sebenarnya bisa memotivasi siswa, apalagi untuk anak yang kelas 1, kelas permulaan, kelas 1 sampai kelas 3 itu. Mereka senang dengan gambar-gambar yang menarik, sehingga mereka termotivasi apalagi tentang membaca. Jadi mereka tidak hanya lihat tulisannya saja, ternyata ada gambar dan tulisan, sehingga memotivasi mereka ingin
senang membaca. Saya kembalikan Bapak. Ya. Ya, Baik, kalau Bapak saya Chef. ya. Nah, kalau saya ya media Big Book ini membantu siswa lebih mudah dalam belajar membaca. Terus memotivasi siswa agar senang membaca. Itu saja saya kembalikan. Oke, baik. Baik, Bapak Ibu, itu kesimpulan yang kita buat. Jadi dari kesimpulan yang kita sampaikan tadi dapat disimpulkan secara umum bahwa media Big Book itu dapat menumbuhkan motivasi siswa agar senang membaca. Kemudian medianya itu juga tidak mahal, dapat dibuat sendiri. Lalu Big Book dapat membantu siswa lebih mudah dalam belajar membaca. Oke, jadi ini dengan satu harapan setelah Bapak Ibu mempelajari ini bisa membuatnya lalu memanfaatkannya di dalam kelas di saat kegiatan pembelajaran membaca bersama siswa. Oke, terima kasih untuk hari ini. Oke, terima kasih. Kita serong ke sebelah lagi. Oke, mungkin saya Bapak. Ya, silakan. Iya. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan. Untuk kali ini teman-teman, izinkanlah saya untuk memanggil Bapak-Bapak sebagai teman-teman. Ya. Kita kali ini akan berbicara tentang penggunaan bahan alam dalam pembelajaran. Jadi untuk menggali informasi dari Bapak-Bapak, dari teman-teman, mungkin teman-teman bisa mengungkapkan kira-kira bahan-bahan alam itu seperti apa, atau yang seperti yang Bapak ketahui, teman-teman ketahui. Ya, saya Ibu Astin. Saya ya. Ya, siap Bapak. Bahan alam itu kalau menurut saya itu media yang kita temukan di alam. Iya. Seperti itu. Mungkin batu, kayu, pasir mungkin. Iya. Ya, oke Bapak, terima kasih. Ya, saya kembalikan. Mungkin ada yang lain? Ya. Baik, saya. Baik, ini media alam itu media yang ditemukan di alam sekitar, artinya yang tidak dibuat oleh sebuah perusahaan atau yang di pabrik. Misalnya kayu, batu, daun, artinya yang masih belum dimodifikasi. Itu. Oke, terima kasih Pak Amros. Bagaimana dengan Bapak Melki? Kalau dari saya, kalau media alam itu ya hampir sama dengan teman berdua, bahwa itu ada di sekitar kita dan mudah untuk kita dapatkan. Saya pikir itu. Sehingga itu mungkin kita di daerah-daerah ini kita tidak harus menggunakan media yang tertulis di dalam buku yang harus kita cari sampai di tempat-tempat yang jauh, tetapi minimal kita harus menyesuaikan supaya kita mudah dapat. Saya pikir itu dari saya. Oke, terima kasih teman-teman untuk pendapatnya tentang bahan alam. Kita lanjut, Pak. Teman-teman, kira-kira manfaat apa dengan media bahan alam ini dalam pembelajaran yang akan kita laksanakan nanti? Manfaat. Ya, mungkin dari saya. Ya, terima kasih Pak Amro, silakan. Kalau saya, kita dapat membuat berbagai hasil karya dengan bahannya dari alam. Saya kasih contoh, misalnya kita mau membuat burung, itu menggunakan biji-bijian yang ditempel di gambar sketsa. Dalam gambar sketsa itu kita menempelnya menggunakan biji-bijian. Seperti itu salah satu contohnya. Iya Bapak, terima kasih. Mungkin yang lain, Pak Melki dan Pak Willem? Ya, dari saya ya. Ya, siap Bapak. Suara saya terdengar tidak ini? Dengar. Oh ya. Baik, ya manfaat manfaat dalam pembelajaran dengan menggunakan bahan alam itu mungkin anak itu digali dia punya stimulusnya ya, untuk dia mau pingin tahu. Kalau kita menggunakan media itu secara langsung dari alam, dia akan berusaha untuk cari tahu, bahkan dia akan raba itu barang. Kemudian kalau misalnya barang itu nanti dia ketika kena sengat atau apa, dia akan tahu bahwa ternyata barang ini atau media ini berbahaya. Maka dengan sendirinya dia akan tahu bahwa ini seperti ini.
Ya. Oke, terima kasih Pak Melki. Baik, saya Mungkin tambahkan. dari Ya, saya Pak tambahkan. Belem, bisa Ya, manfaat dalam ditambahkan. pembelajaran itu bisa digunakan untuk belajar di dalam kelas. Terus yang berikut, anak secara langsung belajar tentang tanaman, tanah, batu, dan lain-lain. Terima kasih, saya kembalikan. Iya Bapak, terima kasih banyak. Selanjutnya Bapak, keuntungan apa yang kita peroleh khususnya bagi pendidik? Dengan adanya media bahan alam ini, keuntungan untuk pendidik itu apa? Ya, keuntungan bagi Ya, pendidik ya. itu tidak mengeluarkan biaya mahal. Iya. Ya, itu dari saya. Saya kembalikan. Oke, terima kasih. Mungkin saya bisa menambahkan kalau bahan-bahannya itu mudah didapatkan karena dia berada di sekitar lingkungan sekolah. Gitu. Ya, terima kasih Bapak Ya. Amros. Mungkin Pak Melki ingin menambahkan? Ya, kalau dari saya ya keuntungan bagi anak-anak itu ya mungkin mereka ya bisa mudah untuk diperoleh, didapat dengan sangat cepat dan juga ya seperti tadi disampaikan oleh teman-teman bahwa kita tidak perlu menggunakan uang untuk membelinya, tetapi kita hanya tinggal mendapatkannya di lingkungan sekitar. Dan saya pikir ini harus kita manfaatkan lingkungan kita masing-masing juga supaya pembelajaran itu lebih menarik, karena selama ini kan kita lebih banyak pada buku ya, kita hanya melihat di dalam buku, kemudian anak-anak kita tidak pernah bawa mereka untuk bisa mengenal secara lebih dalam dan mendapatkan secara langsung di alam sekitar. Oke, terima kasih Bapak Melki, terima kasih Bapak Amros, dan terima kasih Bapak Belem. Jadi di sini saya mengambil kesimpulan Bapak, ternyata bahan alam itu sangat mudah kita gunakan dalam pembelajaran. Selain untuk mengembangkan kreativitas, itu media bahan alam juga dapat kita temukan di lingkungan sekitar. Jadi mungkin ada kesimpulan lain dari Bapak-Bapak ya? Saya minta pendapatnya, kesimpulan. Pas. Ya, pas. Oke, terima kasih banyak. Oke, terima kasih banyak Bapak. Saya kembalikan. Oke, terima kasih. Kita bergeser ke Pak Melki. Ya, baik. Terima kasih rekan-rekan. Pagi ini kita mencoba untuk mengangkat 1-2 hal berkaitan dengan proses yang nanti terjadi di sekolah. Salah satu yang saya mau ambil di sini adalah, ya kalau di kami sebagai guru IPA, itu biasa media pembelajaran itu menjadi satu hal yang tidak bisa dihindari. Nah, di sini saya coba mengambil salah satu masalah itu, atau salah satu tema itu adalah pemanfaatan media pembelajaran ya di sekitar lingkungan sekolah. Ya, ini mungkin saya mengambil tema ini karena macam dalam pelajaran biologi ya lebih banyak memanfaatkan lingkungan di sekitar. Ya, mungkin saya bisa mendapatkan ini dari teman-teman. Ya, mengapa kita harus menggunakan media pembelajaran di sekitar lingkungan? Saya Pak Melki ya. Mungkin ada yang mau berpendapat. Ya. Saya ya Pak Melki. Mungkin dengan silakan Pak Frid. Dengan penggunaan media pembelajaran dalam proses belajar mengajar dapat membangkitkan minat dan keinginan baru. Itu dari saya. Terima kasih. Iya. Membangkitkan minat dan keinginan baru. Ya, silakan. Mungkin lebih dikhususkan kepada media yang ada di IPA ya. Luar ya, di sekitar lingkungan ya. 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 Oke. Baik, Ya, silakan mungkin Pak Amrus ya. Ya.
Jadi pemanfaatan media itu, manfaatnya itu dapat melihat alamnya secara langsung. Iya, Kita dapat melihat alamnya secara langsung. iya. Oke. Ya, kalau saya Bapak, Ibu Astin silakan. ya, kalau dengan media pembelajaran di sekitar lingkungan itu memotivasi anak untuk mencari sebanyak-banyak yang ada di dalam alam, menemukan, serta Ya. bisa mengeksplorasikan dalam bentuk apapun. Iya. Ya, itu saya kembalikan Bapak, itu menurut saya. Menurut pengalaman Bapak Ibu, kira-kira apa yang menarik ya? Apa yang menarik ketika misalnya anak-anak mendapatkan pengalaman itu? Menurut teman-teman kira-kira seperti apa? Apa yang menarik bagi kita guru ya? Bagi kita guru. Ya, ketika anak-anak mereka berada di luar, kemudian bagi kita itu yang menariknya apa? Ya, kalau Menarik, dari ya. saya Bapak, yang menarik dari pembelajaran kalau dengan adanya dari lingkungan sekitar itu, anak muda cepat ingat dan tidak Ya. akan lupa. Karena kenapa? Dia sudah lihat, Ya. dia sudah raba, dan dia sudah rasakan dengan lingkungan-lingkungan yang ada di sekitarnya Ya. Bapak. Itu mungkin dari saya itu. Ya. Oke, ya, benar Ibu Astin. Ada yang mau menambahkan? Silahkan teman-teman. Baik, saya ya Pak Melki. Ya, Pak Melki dari saya. Ya, silakan Bapak. Ya, yang menarik itu adalah Ya. belajar sambil bermain. Belajar sambil bermain. Jadi dampaknya itu mereka senang mengikuti pembelajaran. Terima kasih, kembalikan. Oke, ya, Pak. Belajar sambil bermain. Ya, Mereka akan saling kejaran di ya, luar. betul, benar. Kemudian benar. mereka Ya, mendapatkan itu media belajar ini. ya. Apalagi macam di biologi ya, misalnya mereka kejar belalang, kemudian Belalang, segala betul. macam Ya. itu ya, Ya, luar menemukan biasa. sendiri. Pak Amrus, tali ada yang mau belalang. ditambahkan? Ya, Silakan. baik, saya tambahkan sedikit. Benar Ibu. Yang menarik itu mereka dapat mengenal apa yang sedang mereka belajar. Artinya lingkungan itu sebagai media. Kalau seperti contoh tadi belalang, bahwa berarti mereka bisa mengenal bahwa belalang itu seperti ini, bisa mengetahui. Gitu. Jadi Iya. bisa mengenal dan mengetahui. Ya, oke, ya. Mungkin masih ada yang mau ingin menambahkan? Silakan. Ya, pas Pak Melki. Mungkin seperti itu saja Bapak dari kami. Ya, oke. Ya, baik. Mungkin ya dengan melihat apa yang disampaikan oleh teman-teman, mungkin ada yang bisa memberi kesimpulan sederhana terkait dengan pemanfaatan media belajar dalam kaitan dengan lingkungan sekitar, dengan memanfaatkan lingkungan seperti itu sudah bisa bahas. Mungkin ada yang mau berpendapat atau memberi kesimpulan sederhana. Silahkan. Mungkin saya ya Pak. Ya, oke, Pak Amrus. Silakan. Saya itu pembelajaran yang memanfaatkan lingkungan di sekitar itu dapat meningkatkan motivasi belajar siswa. Oke, ya, meningkatkan motivasi ya. Itu kata kunci, meningkatkan motivasi. Pak Frid, mungkin Baik, ada terima kasih yang mau ya. ditambahkan, silakan. Kesimpulan saya itu menghemat dana BOS, yaitu biaya yang dikeluarkan karena sudah menggunakan media alam. Oke, benar Bapak ya. Ya. Ya, oke. Menghemat anggaran artinya Anggaran. tidak terlalu banyak mengeluarkan dana. Iya, ya. Dan itu praktis ya. Ibu Iya. Asin, ada yang mau ditambahkan? Silakan. Kalau menurut saya Bapak, kesimpulannya tuh media lingkungan yang ada di sekitar itu media yang paling pertama yang anak-anak kita rasakan, yang anak-anak mereka alami. Jadi selain buku, selain modul atau apa saja itu, media yang ada di lingkungan sekitar ini yang menjadi dorongan bagi mereka untuk mencari tahu lebih banyak lagi secara langsung. Mungkin seperti itu Bapak. Secara langsung. Ya. Oke, baik. Terima kasih. Jadi ada 3 hal yang saya bisa dapatkan di situ. Yang pertama, kalau dari Pak Amrus tadi bahwa minat ya. Minat itu anak-anak termotivasi ya.
termotivasi untuk belajar. Kemudian ya dari sisi anggaran sekolah ya hemat lah. Kemudian yang terakhir memang itu ada di depan mata kita, anak-anak setiap hari selalu bertemu dengan media-media itu, hanya kadang-kadang kita sebagai guru tidak mengeksplorasi itu untuk mereka. Ya, saya pikir itu teman-teman, terima kasih atas segala masukannya. Mari kita belajar bersama untuk mewujudkan Merdeka Belajar. Oke, baik Ya. teman-teman. Terima kasih. Terima Selamat kasih pagi. atas semua presentasi, semua usul saran yang kita berikan. Nah, kita kembali ke instruktur. Demikianlah Bapak Ibu instruktur, hasil presentasi kami berempat. Kami mohon maaf apabila ada kesalahan atau kekeliruan dalam presentasi kami. Terima kasih, kami kembalikan.